Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah Pencurahan Roh Kudus memberdayakan kita hidup dalam kuasa. Sekali lagi, pencurahan Roh Kudus memberdayakan kita hidup dalam kuasa. Haleluya. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita memerlukan Roh Kudus untuk memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ini adalah kuasa Allah, kekuatan Allah, kemampuan Allah. Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Roh Kudus kuasanya sangat powerful, sangat dahsyat. Hari pencurahan Roh Kudus atau disebut hari Pentakosta, yaitu hari di mana 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Hari ke-50. Pencurahan Roh Kudus terjadi di loteng Yerusalem. Kalau kita baca di Kisah Rasul 2, di situ Anda bisa baca menceritakan tentang bagaimana pencurahan Roh Kudus itu dicurahkan ke atas 120 murid-murid yang berada di loteng Yerusalem. Dan semua 120 itu menerima Roh Kudus. Dan setelah mereka menerima Roh Kudus, hidup mereka tidak sama lagi. Hidup mereka, saudara, berbalik. Dari tadinya berjalan ke arah yang berbeda. Dan sekarang berjalan ke arah Tuhan. Kalau kita belajar tentang arti mencurahkan ini, atau arti pencurahan, saudara, karena Tuhan, pencurahan Roh Kudus ini di mana Tuhan mencurahkan rohnya. Kalau kita belajar tentang mencurahkan, itu seperti kalau kita lihat hujan. Hujan itu dicurahkan begitu banyak, saudara ya. Sehingga bisa membasahi di mana tempat, daerah hujan itu turun. Seluruh tempat dibasahi. Kalau kita berbicara tentang curahan atau mencurahkan atau pencurahan, berarti saudara kita melihat ada hujan yang melimpah di sana. Ini menekankan kepada apa? Ini menekankan kepada kebesaran tentang pencurahan Roh Kudus atau kuasa Allah di dalam bentuk kelimpahan yang besar kepada gereja Tuhan. Kalau kita belajar dengan judul khotbah saya pada hari ini, yaitu pencurahan Roh Kudus memberdayakan kita hidup dalam kuasa. Sekarang kita akan belajar dulu arti dari memberdayakan. Apa arti memberdayakan? Memberdayakan artinya memberikan kekuatan atau wewenang kepada seseorang. Jadi contohnya, bila kita mendidik anak-anak kita, berarti kita mempercayai mereka, memberdayakan mereka untuk mengejar apa yang mereka inginkan atau kita inginkan terjadi atas hidup mereka. Ini menyangkut dua belah pihak. Pencurahan Roh Kudus ini adalah peristiwa turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus di loteng Yerusalem. Khususnya pada hari itu, pencurahan Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk 120 murid, tetapi pada saat itu yang menanti-nantikan pencurahan itu adalah 120 murid. Dan 120 murid semuanya menerima Roh Kudus. Dan itu peristiwa awal, saudara. Dan peristiwa seterusnya, di mana setiap orang percaya, pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan menerima Roh Kudus adalah bagian penting dari karya keselamatan Tuhan Yesus di dalam diri orang percaya. Sangat penting sekali, saudara, karena orang percaya yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus atas karya Tuhan di atas kayu salib tidak bisa terjadi di dalam diri seseorang kecuali
kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam diri orang itu. Makanya ada firman Allah yang berkata bahwa kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Dan pencurahan Roh Kudus ini adalah awal dari gereja dimulai. Ya, awal dari gereja Tuhan bergerak dengan kuasa Roh Kudus. Awal dari Tuhan memberikan rohnya kepada umatnya, atau kekuatannya, kuasanya, kemampuannya bagi orang percaya untuk hidup sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah di dalam hidupnya. Nah, kita akan belajar kenapa Roh Kudus perlu dicurahkan di dalam kehidupan orang percaya. Yang pasti tadi saya sudah katakan bahwa Roh Kudus ini adalah kuasa Allah atau Allah sendiri, ya, dalam bentuk roh. Dan roh Allah ini mempunyai kuasa yang sangat powerful, sangat dahsyat. Saudara, kita ini terdiri dari tubuh, ya, yang kelihatan ini tubuh. Tetapi saya bertindak, saudara, bukan karena tubuh saya ini kuat saya bertindak, saudara, bukan. Tetapi dari dalamnya itu, saudara, yang memberikan power, kuasa, ya, kepada tubuh saya, sehingga tubuh saya bisa bergerak. Ya, jadi kalau kuasa itu keluar dari tubuh saya tidak bisa bergerak apa-apa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, saudara, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Dan kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri seseorang, orang itu tidak bisa melakukan kebenaran firman Allah. Orang itu hanya akan melakukan perbuatan dosa. Karena tanpa Roh Kudus memimpin manusia, tidak akan mungkin kita bisa melakukan kebenaran atau hidup di dalam kebenaran. Nah, ini secara general, saudara yang kekasih. Jadi Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya, dikirim oleh Bapa kepada orang percaya, sehingga orang percaya bisa berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa yang mengalahkan dunia. Kuasa yang mengalahkan segala serangan-serangan atau roh-roh yang ada di dunia ini. Karena firman Allah berkata, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu, roh-roh jahat. Ya, kalau kita berbicara tentang penguasa kerajaan kegelapan atau kerajaan angkasa, sudah, ini berbicara tentang roh, spirit yang tidak kelihatan. Dan roh yang ada di dalam kita itu Roh Kudus lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam kerajaan kegelapan yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya Roh Kudus perlu dicurahkan, perlu ada di dalam diri orang percaya. Nah, kita akan belajar 4 hal kenapa Roh Kudus itu ada bersama-sama dengan kita. Yang pertama, Roh Kudus adalah satu-satunya pemimpin hidup orang percaya. Kita buka di Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan di sini, ya. Jadi pada waktu hari pencurahan Roh Kudus, tiba-tiba ada lidah-lidah api. Saya nggak akan baca di Kisah Rasul 2 ini karena banyak sekali ayatnya, saudara. Tapi saya akan kutip, ambil ayat per ayat, dan Anda akan baca aja di rumah, ya, tentang pencurahan Roh Kudus ini. Tetapi saya cerita sedikit aja, ya. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, itu seperti lidah-lidah api. Itu turun ke setiap orang yang ada di situ. 120 murid, ya. Dan 120 orang itu menerima Roh Kudus. Roh Kudus menghinggap pertama di dalam lidah daripada murid-murid Tuhan saat itu. Dan dikatakan di ayat 4 yang baru saja kita baca, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lihat di sini bahwa Roh Kudus adalah satu-satunya pemimpin hidup orang percaya. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan pertama kali di loteng Yerusalem, Roh Kudus langsung memimpin orang percaya. Dia mengendalikan orang percaya. Bahkan dia memberikan di dalam diri orang percaya bahasa-bahasa, ya, bahasa-bahasa yang baru, bahasa-bahasa yang belum pernah mereka katakan sebelumnya. Kalau Anda baca, saudara, di Yerusalem itu ada banyak suku-suku. Di sana ada banyak suku-suku bangsa berada di Yerusalem, saudara. Ya, orang-orang yang bukan orang Yerusalem. Orang-orang bukan orang-orang yang ada di daerah itu, saudara yang kekasih, pendatang-pendatang, orang-orang asing yang ada di Yerusalem. Tetapi mereka sangat kaget ketika mereka melihat bahwa 120 orang ini, murid-murid Tuhan ini mulai berbahasa-bahasa dengan bahasa-bahasa yang lain, bahkan bahasa-bahasa dari daerah mereka masing-masing. Dan mereka find out bahwa orang-orang yang berbahasa ini adalah orang-orang Galilea. Kenapa mereka berbicara dari bahasa kami? Mereka sangat terkejut. Jadi kalau kita lihat di sini, pada waktu Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus memenuhi seseorang atau orang percaya, maka orang ini akan bergerak dengan pimpinan Allah seutuhnya 100%. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mungkin murid-murid ini akan bisa berbahasa dengan bahasa yang mereka belum pernah lakukan sebelumnya tanpa pimpinan Roh Kudus. Nah, pimpinan Roh Kudus akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam diri orang percaya. Pimpinan Roh Kudus akan membawa kita untuk melihat kuasa Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Pimpinan Roh Kudus akan membuat hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Saudara, bukan murid-murid ini lagi yang berbicara, tetapi Roh yang ada di dalam diri mereka yang berbicara, yang mengendalikan lidah mereka. Saudara, saya sudah katakan beberapa kali di sini bahwa kalau kita berbicara itu perintah otak kita, itu perintah dari dalam kita, betul? Makanya orang mati, pada waktu jiwa rohnya keluar, orang mati gak bisa ngomong lagi, saudara. Ya, karena tidak ada roh di dalam dirinya, gak ada jiwa lagi di dalam dirinya, saudara. Tidak ada yang memerintahkan dia untuk berbicara. Tetapi kalau jiwa dan roh kita masih ada, seperti saya saat ini, saya bisa berkhotbah, betul? Ya. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, bukan kita lagi, bukan pikiran kita lagi, bukan cara pandang kita lagi, bukan keinginan kita lagi, tetapi mutlak itu adalah keinginan dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Keinginan Roh Kudus itu yang memimpin kita. Banyak orang percaya mencoba memimpin kehidupan mereka untuk mengikuti Tuhan, tetapi gagal karena kita sendiri yang memimpin kehidupan kita. Selama kita memimpin kehidupan kita untuk hidup dalam kebenaran, nonsen buat saya. Nggak mungkin. Ya, kita lihat firman Allah di Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ada amin? Ya, jadi waktu Roh Kudus, saudara memimpin kita, dia akan pimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kalau kita yang pimpin kehidupan kita, kita tidak bisa memimpin hidup kita pada seluruh kebenaran. Makanya pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pada waktu Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, dia mau menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Jadikan dia pemimpin dalam kehidupan kita. Izinkan dia yang memimpin kehidupan kita. Karena kalau dia memimpin, dia akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dan kalau dia pimpin kita pada seluruh kebenaran, siapa yang dapat mengalahkan kita? Gak ada. Kebenaran itu memerdekakan kita. Kebenaran itu mengalahkan dunia. Kebenaran itu menghancurkan tipu daya iblis. Kebenaran itu akan membawa kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kebenaran itu akan kita lihat bahwa Tuhan akan memimpin kita dari kemenangan pada kemenangan. Kebenaran itu memproteksi kita, melindungi kita agar kita tetap setia sampai akhir. Kebenaran itu, saudara, adalah Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah.
Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Yesus sendiri. Haleluya. Itu yang pertama. Sekarang nomor 2. Roh Kudus adalah kekuatan kuasa Tuhan yang akan membuat orang percaya dapat menggenapi rencana Tuhan. Ya. Saudara, nanti Anda datang ke sel grup, jadi kita akan belajar sama-sama ini. Dan kalau Anda juga mau mendengarkan ulang khotbah ini, Anda bisa dengar di YouTube, ya. Jadi saya tidak akan mengulang-ulang karena ada banyak di sini yang harus saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Kita lihat di Kisah 2 ayat 14. Ini di hari pencurahan Roh Kudus ya, di Kisah 2 ini. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Kita lihat, Roh Kudus adalah kekuatan kuasa Tuhan yang akan membuat orang percaya dapat menggenapi rencana Tuhan. Kita lihat Petrus ya. Ini Petrus pada waktu Yesus diserahkan, betul? Ya, akan mengalami kematian. Dia diserahkan oleh siapa? Oleh Yudas Iskariot, saudara, waktu dia mencium Tuhan Yesus setelah malam perjamuan. Ya, malam di perjamuan terakhir bersama dengan Tuhan. Dia menyium Tuhan, artinya dia menyerahkan Tuhan Yesus, saudara, kepada imam-imam. Ya, karena dia udah dibayar Yudas Iskariot ini. Jadi pada malam waktu Yesus diserahkan dan Petrus ada di sana, dia mau jadi pahlawan, saudara. Ya, tetapi Tuhan gak mau dia jadi pahlawan untuk Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk jadi pahlawan untuk Tuhan. Tuhan Yesus adalah pahlawan kita yang gagah perkasa. Amin. Haleluya. Kita dipanggil oleh Tuhan, diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, saudara, untuk dipakai sebagai alat Tuhan, bukan sebagai pahlawan. Kita hanya alat. Tanpa Roh Kudus, kita nothing. Ya, jadi jangan pernah menganggap dirimu pahlawan. Tidak ada pahlawan. Ya, makanya pada waktu Petrus memotong telinga seorang itu, dan Tuhan Yesus dia mengambil itu dan mengembalikan telinga itu ke dalam diri orang itu. Saudara, Tuhan gak mau kita jadi pahlawan, karena pahlawan kita gagah perkasa hanyalah Tuhan Yesus. Oke, gak ada pahlawan di sini. Kalau kita bisa dipakai itu semua karena kemurahan Dia. Kita bisa dipakai itu sebagai alat Dia, saudara. Itu karena Tuhan itu baik buat kita. Dia mau menyatakan kuasanya lewat hidup kita. Dia mau supaya kita boleh masuk di dalam rencananya. Dia mau supaya kita boleh hidup sesuai dengan apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Ada amin? Ya. Jadi kita lihat di sini, Petrus yang tadinya akhirnya dia mau jadi pahlawan, gak jadi pahlawan. Tetapi akhirnya dia ngapain ya? Pada waktu Yesus diserahkan dan dibunuh, saudara, akhirnya Yesus mati. Dan apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus kecewa. Dia sedih. Dia akhirnya kembali kepada pekerjaan yang semula. No hope. Putus asa. Tidak punya harapan. Seolah-olah rencana Tuhan tidak terjadi atas hidupnya. Tetapi pada waktu Roh Kudus turun atas dia, pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem, dan salah satunya Petrus ada di situ. Dan kalau Anda baca sekali lagi ayat ini, coba kita buka lagi. Bukan hanya Petrus yang berdiri, coba siapa lagi yang berdiri di situ? Coba. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Ada amin? Sudah perhatikan di sini? Petrus dan ke-11 murid, mereka berdiri. Dan Petrus yang berkata-kata, saudara. Petrus yang beberapa hari di belakang, ini hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Hari Pentakosta itu. Saudara, sebelum Yesus mati, berarti sebelum 2 bulan, nggak sampai 2 bulan yang lalu, karena 50 hari itu nggak sampai 2 bulan. Petrus dia menyangkal Tuhan, betul? Dikatakan sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan dia kecewa, dia sedih, hancur, tidak ada harapan. Seolah-olah rencana dia berakhir. Rencana Tuhan di dalam hidupnya seolah-olah tidak tergenapi. Sedangkan dia telah mengikuti Tuhan selama 3,5 tahun di dalam pelayanan Tuhan. Saudara, tapi dia mundur. Kenapa, saudara? Karena belum ada Roh Kudus
di dalam kehidupannya. Roh Kudus belum dicurahkan. Dan setelah Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Petrus langsung berdiri. Dia mulai menyampaikan kebenaran. Yesus nggak ada di situ lagi kan? Udah nggak ada, Yesus udah naik ke surga. Sama seperti waktu Yesus mati. Yesus udah mati kan? Nggak ada, Petrus nggak lihat Yesus lagi. Tetapi dia ketakutan. Tetapi dia hancur hati. Dia kembali kepada posisinya yang dulu sebagai nelayan. Betul? Ya sama. Peristiwa ini juga Yesus nggak ada lagi secara fisik, betul? Tetapi berbeda. Karena ada kuasa Roh Kudus. Dia akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Dia berdiri. Dan dari situ Petrus keluar. Itu awalnya. Dan dia menggenapi rencana Allah yang luar biasa sampai dia mati, saudara. Ada amin? Karena kuasa Roh Kudus telah dicurahkan. Coba kita lihat Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini berbicara apa? Hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Kalau berbicara kuasa Tuhan, bicara kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ini berbicara kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi Tuhan Yesus, roh yang ada di dalam diri dia adalah Roh Kudus. Jadi kalau berbicara aku kuat di dalam kekuatan Tuhan, berbicara di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah, rohnya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus dikandung oleh benih Roh Allah. Ada amin. Jadi rohnya adalah Roh Allah, Roh Kudus. Ya. Jadi Petrus dia menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupannya dia. Saudara, kita tidak mungkin bisa menggenapi rencana Allah tanpa kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kita. Tanpa kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, nonsen kita tidak bisa, saudara. Kekuatan dunia ini, kekuatan iblis dan kuasanya sudah dibuktikan mengalahkan manusia pada waktu di Taman Eden. Nah, kalau kita berjalan tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa roh yang lebih besar yang ada di dunia ini, saudara, kita dengan gampang dikalahkan oleh si jahat, oleh musuh kita. Tetapi dengan Roh Kudus dicurahkan, Petrus dan murid-murid yang lain, mereka berdiri, mereka diubahkan oleh Roh Kudus untuk menggenapi rencana Bapa, rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, kalau Anda mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu, Anda harus mengizinkan Roh Kudus yang menguasai kehidupanmu. Nomor 3, Roh Kudus memberikan karunia roh kepada orang percaya agar dapat melayani Tuhan dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kita buka di Kisah 2 ayat 11b. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saudara perhatikan di sini, ya. Di mana ada perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Perbuatan besar apakah yang Tuhan lakukan di dalam diri orang percaya ini? Coba kita buka di Kisah 2:38. Saudara, kita lihat di sini. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Tadi saya katakan nomor 3, Roh Kudus memberikan karunia roh kepada orang percaya agar dapat melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Nah, kita lihat di sini. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah." Petrus memberitakan Injil. Ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Ini pemberitaan Injil. Ya, memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Saudara perhatikan di sini nomor 3 ini. Dengan Roh Kudus dicurahkan di dalam diri orang percaya, membuat orang percaya bisa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tanpa Roh Kudus ada, tanpa Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, nonsen Anda bisa memberitakan Injil.
Karena yang membuat orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita memberitakan Injil karena kita hebat, tidak. Jadi kita tidak hebat. Yang hebat itu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kekuatan kuasanya yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang dia keluarkan dalam kehidupan kita untuk membuat orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin. Saudara, pemberitaan Injil Anda harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Saudara, ya, Great Commission ini atau pemberitaan Injil ini ke seluruh dunia sampai ke ujung dunia, saudara, ke ujung bumi. Itu Tuhan yang memerintahkan orang percaya, seluruh orang percaya untuk memberitakan Injil. Dari pendeta, semua kita, jemaat, seluruh kita, semua kita mempunyai kewajiban untuk memberitakan Injil. Tidak ada pengecualian. Ya, nggak ada. Semua kita. Untuk memenangkan dunia, seluruh kita harus bergerak untuk memberitakan Injil. Saudara, kalau cuma pendeta, perintah ada berapa banyak di dunia ini? Dan orang-orang yang nggak bisa dimenangkan ada berapa banyak? Ya, saudara, untuk itu kita perlu kerjasama untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Ada amin? Sebagai tubuh Kristus, saudara, di dalam jemaat lokal, kita perlu bekerja sama untuk memberitakan Injil. Karena ini perintah Tuhan, amanat agung Tuhan. Kalau Anda ketemu Tuhan, dia nggak tanya berapa hartamu, pendidikanmu hebat atau tidak. Dia tidak akan tanya, ya, ada berapa rumah yang kau miliki, berapa uang di deposit yang engkau punya, dan ada berapa yang Anda miliki. Tidak. Tapi dia akan tanya, ada berapa jiwa yang sudah kau bawa buat aku. Karena amanat agung berbicara tentang jiwa, memenangkan jiwa buat kerajaan Allah. Dan tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil, memenangkan jiwa tanpa pimpinan Roh Kudus. Gak mungkin. Anda harus dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Dan yang berikutnya, dikatakan, saya beritahu bahwa judul saya nomor 3 ini adalah Roh Kudus membuat kita bisa melayani Tuhan juga. Bukan hanya memberitakan Injil. Saudara, melayani Tuhan itu seperti saya saat ini, saya sedang melayani umat Tuhan. Amin. Ya, saya sedang melayani umat Tuhan hari Minggu di gereja Celebration ini. Saudara, Anda harus ambil bagian dalam pelayanan. Jangan duduk-duduk saja, jangan diam-diam saja. Ini melayani Tuhan. Ada amin? Saudara, kita dipanggil untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Dan karunia-karunia Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita. Coba kita baca di 1 Korintus 12 ayat 8-10. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, kita lihat di sini, di mana ada karunia-karunia roh, 9 karunia roh yang diberikan kepada orang-orang percaya. Masing-masing berbeda-beda. Saudara, bisa nggak seseorang dia mendapat karunia roh lebih dari 1 atau 2? Oh, bisa, ya. Nah, saudara, karunia Roh Kudus ini diberikan oleh Roh Kudus. Yang memproduksi karunia ini adalah Roh Kudus. Kalau Anda dipenuhi oleh Roh Kudus, karunia-karunia ini akan bergerak di dalam dirimu. Tidak mungkin orang percaya tidak ada karunia Roh Kudus. Pasti ada karunia Roh Kudus. Karena ini untuk memperlengkapi jemaat Tuhan, untuk berjalan di dalam kuasa dan otoritas Allah, berjalan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita bisa melayani satu dengan yang lain, dan kita bisa menyatakan kuasa Allah kepada dunia. Ada amin. Ini memperlengkapi kita juga untuk memberitakan Injil. Kalau Anda lihat, ya, ada berapa banyak orang datang kepada Tuhan karena mereka melihat kuasa Tuhan bekerja. Ya, mereka melihat ada mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang lewat Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Makanya untuk menyatakan Yesus adalah Tuhan, pada waktu Tuhan menyembuhkan orang kusta, dia bilang, pergi kasih tahu kepada imam. Ya, emang imam yang akan menentukan orang kusta ini sembuh atau tidak. Imam yang akan menyatakan, karena mereka tuh diisolasi, orang-orang yang sakit kusta zaman dulu. Mereka tidak boleh bergaul dengan masyarakat karena dianggap kutukan itu.
Yesus bilang, pergi kasih tahu kepada imam. Supaya apa? Supaya imam tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia telah menyembuhkan. Dia telah membuat mujizat. Ada amin. Bahkan dia berkata, kasih tahu. Orang buta melihat, tuli mendengar. Orang bisu berbicara. Beritahu, kasih tahu kepada mereka. Supaya menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi karunia-karunia Roh Kudus ini juga diberikan kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya, supaya memperlengkapi kita di dalam pelayanan dan menyatakan kuasa Allah di dalam diri kita. Dan setiap orang percaya yang sudah menerima Roh Kudus di dalam dirinya, dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti akan bergerak dengan karunia-karunia Roh Kudus ini. Saya tidak akan bahas satu persatu. Nanti kalau mau bahas, tanya nanti di grup-grup sel. Anda datang ke grup sel dan kita akan bahas sama-sama di sana. Oke? Kita lihat nomor 4 sekarang, yang terakhir. Roh Kudus memproduksi buah roh dalam diri orang percaya agar karakter Kristus hidup di dalam diri orang percaya. Kita lihat di Kisah 2 ayat 44 sampai 46. Jadi di Kisah 2 dipatokannya semua. Saudara, di Kisah 2 ini adalah berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Dan setelah pencurahan Roh Kudus, di situ langsung disambung dengan keadaan gereja mula-mula. Ya, kita lihat nih gereja mula-mula. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wow, ini dahsyat banget. Ya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dengan tulus hati. Nah, kita lihat gereja mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus. Saudara, gereja bergerak, amin, dengan karakter Allah. Buah roh itu adalah karakter Allah. Ya, kalau kita lihat buah roh, coba buka aja. Ini ayat yang terakhir di Galatia 5:22 sampai 23, biar kita tahu, buah roh itu apa aja. 9. Ya, tetapi buah roh ialah buahnya cuma satu ya, jadi bukan buah-buah roh, buahnya cuma satu. Ya, buah Roh Kudus ini menghasilkan 9 komponen. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, coba kita lihat, cek satu persatu. Coba buka lagi ayat yang tadi di Kisah Rasul itu. Perhatikan di 44, ya, lihat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ingat, saya katakan, ya, kasih itu melahirkan pemberian. Ada amin? Ya, lihat nih ya. Ini buah roh. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, ya. Ini kebaikan, ya. Kasih, kemurahan, ini murah hati. Ada kebajikan di sana, amin. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Benar? Ini karakter Allah terjadi. Coba ayat 46 kita lihat lagi. Dengan bertekun, ya, setia, amin, dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara apa? Bergilir dan makan bersama dengan gembira, bersukacita, artinya tulus hati. Ada amin. Ini orang-orang semua yang murah hati. Ya, kita lihat di sini. Ini memancarkan karakter siapa? Karakter Allah di dalam diri orang percaya. Saudara, karakter Allah tidak bisa Anda ciptakan atau Anda usahakan. Nanti saya usahakan biar saya bisa berbuat baik, ya. Gak bisa, gak bisa. Tuhan bilang tidak ada yang baik di dunia ini. Yang baik hanya Allah. Ada amin? Kebajikanmu seperti kain kotor di mata Allah. Tidak ada yang baik. Standarnya tidak memenuhi standar Allah. Tetapi pada waktu Roh Kudus dicurahkan dan engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, Anda dapat menyalurkan kebajikan Allah lewat hidupmu. Ada amin. Kasih Allah lewat hidupmu, kemurahan Allah lewat hidupmu, kesetiaan Allah lewat kehidupanmu. Ada amin. Sukacita Allah lewat kehidupanmu, karakter Allah lewat hidupmu. Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Artinya dipenuhi, saudara, oleh Roh Kudus. Artinya apa? Saudara, kalau penuh itu, misalnya di saya nih, segini. Kalau penuh itu, misalnya saya masuk di air. Dan dikatakan, air itu memenuhi
saya. Kalau air itu memenuhi saya bukan cuma segini saudara, bukan cuma seleher. Betul? Kalau seleher, air nggak memenuhi saya. Apalagi semata kaki. Apalagi sepinggang. Oh enggak, masih ada desinya, masih keluar nih. Ya, saudara, sampai bukan cuma sampai sini. Sampai di sini. Sampai saya tidak kelihatan lagi. Arti dipenuhi Roh Kudus. Artinya, hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Kitanya nggak nampak lagi, tapi karakter ilahi yang keluar dalam diri kita. Buah roh itu terpancar dalam kehidupan kita. Buah roh itu tidak bisa diusahakan. Sekali lagi, buah roh itu bukan diajarkan. Anda harus hidup dalam buah roh ya. Anda harus hidup dalam sukacita ya. Damai sejahtera. Anda harus begini, Anda harus begitu. Anda gak mampu. Karena ini bukan produksimu. Buah roh itu adalah produksi dari Roh Kudus. Ada amin. Boleh bilang amin? Bukan saya yang ngomong, firman Allah. Buah roh ialah kasih, sukacita. Buahnya siapa? Kalau buah roh hurufnya besar, bukan roh huruf kecil, bukan roh Desi, bukan roh Pak Herman, bukan roh Ibu Naela, bukan roh Ibu Martini, bukan roh Saudara Apolos, bukan roh Ibu Sumarsi, bukan. Tapi roh Allah, ada amin. Kalau engkau dipenuhi oleh roh Allah memenuhimu, artinya dia menguasai kehidupanmu. Makanya Paulus bilang, not longer I, bukan aku lagi, but Christ living in me. Tapi Yesus tinggal di dalam saya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Ada amin. Ini pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan Petrus, bukan diusahakan. No, sekali lagi saya mau katakan, buah roh tidak bisa diusahakan, tapi Anda harus mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu. Anda harus mundur. Izinkan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiranmu. Ada amin? Bukan dirimu lagi. 4 hal ini harus ada di dalam diri orang percaya. Orang-orang yang sudah menerima Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, 4 hal ini harus terjadi di dalam diri orang percaya. Saudara, di dalam diri orang percaya, Roh Kudus harus menjadi kuasa. Satu-satunya kuasa di dalam diri. Satu-satunya yang memberikan daya, kemampuan di dalam diri orang percaya. Bukan kita lagi. Sehingga kita bisa belajar hidup di dalam kuasa Roh Kudus setiap hari dalam hidup kita. Saudara, firman Tuhan, kebenaran tidak bisa terjadi atas hidup kita dengan Anda cukup membaca Alkitab dan Anda pikir terjadi otomatis seperti itu. No. Makanya setiap membaca firman Tuhan, Anda harus libatkan Roh Kudus untuk memberikan Anda pengertian dan memimpin firman yang Anda baca itu kepada kebenaran, sehingga kita bisa hidup dengan kuasa Roh Kudus, yaitu membuat semua firman yang kita dengar, kita baca menjadi kenyataan dalam hidup kita. Ini orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah saya, tapi marilah saudara yang kekasih, Roh Kudus telah dicurahkan dan Roh Kudus hidup di dalam diri orang percaya. Untuk itu, mari kita mau hidup sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus, menjadikan dia pemimpin satu-satunya di dalam kehidupan kita. Dan yang nomor 2 apa? Nomor 2, Roh Kudus adalah kekuatan kuasa Tuhan yang akan membuat orang percaya dapat menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ketiga, Roh Kudus memberikan karunia roh kepada orang percaya agar dapat melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Keempat, Roh Kudus memproduksi buah roh dalam diri orang percaya agar karakter Kristus hidup di dalam diri orang percaya. Keempat hal ini ya terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya kita semua akan sampai di garis akhir. Dan waktu ketemu Tuhan, Tuhan akan berkata, masuklah dalam kebahagiaanku, hai hambaku yang baik dan setia. Dan saya percaya kita ini bukan hanya hamba yang baik dan setia, tapi kita juga adalah mempelai Kristus yang siap masuk di dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Saudara, dia akan datang kembali, dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk senantiasa hidup di dalam pimpinan, ya, di dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin.